wabarakatuh. Selamat siang. Senang kembali bisa berjumpa dengan kami di sini. Saya Aida Wida dalam acara podcast Rapoposis Arema Polis, podcast presisi. Ada polisi, ada solusi. Siang ini kami kedatangan tamu, tentunya seseorang yang sangat inspiratif dan seorang perempuan cantik dan juga mempunyai banyak prestasi. Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Bunga. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yeah. Mbak Bunga, sebagai perkenalan kita di podcast Rapoposis ini, mungkin kami bisa sedikit lebih berkenalan dengan Mbak Bunga supaya nanti teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini mengenal dengan Mbak Bunga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bunga Armela. Saya atlet Jawa Timur, peraih 3 medali emas PON. Wow, keren sekali ya Mbak Iya. Bunga ya. Iya, ini saya baca berita ya Mbak Bunga ya. Katanya Mbak Bunga itu berapa bulan yang lalu selesai mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional ya, Iya, yang di benar. Papua ya, bener ya. Dan itu Mbak Bunga itu mendulang 3 medali emas seperti yang di depan saya ini. Wow, keren sekali ya Mbak Bunga ya. Kira-kira ini gimana sih perasaan Mbak Bunga pada saat menerima medali ini? Perasaannya sih bahagia banget, apalagi ini saya mewakili Jawa Timur untuk kedua kalinya ikut PON. Oh ya? Iya. Yang pertama kali kapan Yang Mbak Bunga? pertama kali di 2016 Di 2016. di Jawa Barat. Itu meraih medali apa? Meraih 1 medali emas sama 3 perak. Oh, medali emas. Iya. 1 perak ya. Oh, 1 emas 3 perak. 1. Oh, oke ya. Iya. Ini Mbak Bunga ini apa namanya? Untuk cabang olahraganya ini apa? Panahan. Panahan. Iya. Wow, berarti ahli memanah ya. Bener. Ahli bener, iya. Ini jarang sekali loh ada perempuan yang terjun di cabang olahraga tersebut ya. Mungkin ada sih ya, tapi kalau untuk sampai meraih medali emas ini mungkin agak jarang ya. Iya. Itu kira-kira itu apa sih yang bikin Mbak Bunga termotivasi untuk memilih ajang cabang olahraga panahan ini? Menurut saya cabang olahraga panahan itu unik, terus termasuk olahraga sunnahnya Nabi juga. Oh ya? Iya benar. Oh begitu, iya. Terus bisa ngelatih fokus gitu. Iya, karena kan memanah itu sangat sulit ya. Itu Iya, butuh bener. konsentrasi yang sangat-sangat harus ini ya. Nah, pernah nggak Mbak Bunga kira-kira nggak fokus gitu, terus tiba-tiba salah sasaran gitu, pernah nggak? Pernah dulu. Dulu itu Iya. gimana ceritanya? Dulu tuh pernah pas masih kecil sih tadi itu. Iya. Jadi tembakannya tuh sedikit berantakan gitu. Oh, gitu. Kadang sampai keluar ke target juga pernah gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau seandainya untuk ini memanah hatinya para cowok, pernah meleset nggak kira-kira? Iya pernah sih pernah. Pernah ya. Berarti kalau dalam memanah hati para cowok nih mungkin ahli juga nggak ya kira-kira Mbak Bunga ya? Saya kurang ahli. Kurang ahli. Oh gitu ya. Berarti sekarang masih jomblo nih. Iya, single bukan jomblo. Oh single. Iya. Oh, ya, bukan. Oke. Iya. Oke Mbak Bunga. Ini kemarin habis dari PON itu Mbak Bunga kira-kira apa aja sih yang Mbak Bunga lakuin setelah setibanya sampai ke Kota Malang? Kan juara nih, dapat Iya. medali emas ya. Mungkin ada ritual atau kebiasaan apa sih Mbak Bunga mungkin setibanya di Kota Malang ini, apa yang Mbak Bunga lakuin? Syukuran pastinya ya. Syukuran, iya. Syukuran. Terus ini sih wawancara juga banyak. Oh, itu wawancara terkait prestasi ini ya? Iya, prestasi. Oh, begitu. Terus Kemudian, talk show gitu sih. oh gitu. Iya. Mungkin selain itu mungkin juga Mbak Bunga mungkin takdir teman-teman kali ya. Iya. Iya kan ya, itu pasti ya di lumayan ya sama teman. Baru minggu ini sih bisa minggu kemarin tuh baru sibuk banget sih. Oh iya? Gitu. Iya. gitu. Mungkin Nggak bisa lain kali main-main. mungkin kalau ikut
PON lagi dapat prestasi, kita boleh ditraktir juga ya Mbak Bunga ya. Boleh diundang ya, jangan lupa ya dengan Polresta ya. Bisa diundang juga nih buat traktirannya. Lumayan loh dapat 3 medali emas. Wow, luar biasa. Oke, Mbak Bunga, dalam panahan ini Mbak Bunga mulai terjun di cabang olahraga ini di usia berapa? Usia 11 tahun. 11 tahun ya, Iya, sangat muda mulai sekali. kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu keinginannya Mbak Bunga sendiri atau mungkin ada dari orang tua atau mungkin ada dari dorongan siapa mungkin? Dari dorongan orang tua pastinya. Dari orang tua ya. Orang tua menginginkan Mbak Bunga Iya, jadi atlet gitu. jadi atlet Iya. ya, dan buktinya sekarang sudah berhasil ya jadi Iya, atlet ya. alhamdulillah. Oke. Kira-kira menurut Mbak Bunga nih, siapa sih orang yang berperan penting sekali dalam prestasinya Mbak Bunga ini? Yang pastinya kedua orang tua sih paling penting. Pacar nggak punya? Kan masih single. Iya. Oke, ya mungkin ada teman dekat, sahabat. Iya, teman-teman juga. Gitu. Oke. Terus dukungan dari teman-teman, keluarga gitu ada. Oh, dukungan dari keluarga tentunya ya, karena mungkin keinginan kedua orang tua yang ingin Mbak Bunga Iya. jadi atlet ya, mungkin Iya. itu lebih berperan penting ya. Iya. Kira-kira orang tua itu di matanya Mbak Bunga itu panggil apa ya? Ayah, mama? Ayah, mama. Ayah, mama ya? Iya. Itu gimana sih? Ayah dan mama itu di matanya Mbak Bunga gimana? Di mataku ayah mama itu segalanya. Segalanya ya. Iya, segalanya. Pokoknya, Soalnya kedua orang tua itu perannya sangat penting, Iya. mendoakan, terus Iya, betul mendukung, sekali. mengingatkan. Gitu. Jadi yang sangat penting itu doanya ya, Iya, orang tua benar. ya, dari mama sama papa. Karena keberhasilan kita ini mungkin tidak hanya dari doanya kita sendiri, Iya. tanpa didukung doa-doanya mereka ya, Iya. benar ya gitu ya. Oke, berarti ini Mbak Bunga ini dekatnya sama siapa nih? Sama mama apa sama ayah? Kalau di lapangan deketnya ke ayah. Oh, ke ayah ya. Iya. Kalau di rumah? Kalau di rumah mama. Oh betul, ya dibagi-bagi. Berarti mama bisa dibilang mungkin ibaratnya menunggu di rumah ya. Iya, Kalau benar. sudah pulang dari latihan, mungkin mama nyiapkan Iya. segala perlengkapannya, ya mungkin itu ya yang sangat berjasa kali ya. Iya. Mama dan ayah lakuin. Oke, Mbak Bunga. Sekarang Mbak Bunga ini kuliahnya di mana? Di UM Di UM. Semester berapa? 9. 9 ya. Ini Mbak Bunga ini sekarang kan kuliah ya. Itu gimana sih untuk mengatur waktu antara latihan dan kuliah itu? Gimana triknya Mbak Bunga? Gini, kalau kuliahnya pagi, saya latihannya sore. Terus kalau kuliahnya sore, saya latihannya pagi. Tapi kalau misalnya pas tabrakan gitu harus pilih salah satu, harus Nah, lewat. itu Mbak Bunga pilih mana? Ayo, kuliah apa latihan? Kalau saya sih cenderung ke latihan. Cenderung ke latihan. Iya. Kenapa? Soalnya apa ya? Kalau di olahraga itu soalnya kayak seperti pekerjaan gitu. Oh, begitu. Iya, ya. soalnya kan kalau misalnya sudah puslada itu dibayar setiap bulan. Oh, begitu. Iya. Berarti lebih memilih ke latihan ya. Iya, benar. Mungkin nanti belajarnya bisa Iya. nanti gitu ya. Terus Bisa- alhamdulillahnya sih dapat beasiswa juga sih dari KONI-nya. dari KONI-nya. Iya. Oke. Kalau untuk tempat kuliahnya Mbak Bunga sendiri gimana? Mendukung banget nggak? Mbak? Mendukung banget. Mendukung banget Pastinya. tentunya ya, karena ini juga membawa nama Nama tempat kuliah ya. Selama menjalani cabang olahraga ini, pernah nggak Mbak Bunga merasa bosen gitu? Capek ya mungkin karena atau mungkin pernah ikut lomba terus kalah nggak menang. Nah, kira-kira Mbak Bunga pernah nggak merasa jenuh terus pengen berhenti? Coba Nah, ceritain sedikit Ya, pengalamannya. untuk olahraga ini sih jenuh sih ada jenuh. Apalagi pas kecil itu. Pas kecil itu kalau udah bosen itu nangis. Oh, nangis. Iya, terus sama ayah tuh dibujuk, ayo Bunga latihan. Nggak mau sampai nangis. Soalnya udah bosen kan, udah Iya. bosen. Terus akhirnya ya udah kalau nggak mau latihan, ini alatnya aku jual loh ya. Terus aku nangis, tambah nangis kan. Terus sama ayah dibeliin jajan atau mainan gitu Iya, biar iya. nggak nangis, terus biar nggak
biar buat motivasi lah gitu kan. Oh, nanti gitu. aku beliin jajan tapi kamu harus latihan dulu gitu. Ya itu udah terus berarti latihan. ini motivasi ayahnya Iya. jajan ya, dikasih jajan Iya, gitu ya. dulu pas kecil. Dulu. Terus kalau udah besar kan udah ngerti kalau misalnya juara itu udah dapat hadiah gitu kan. Oh, gitu. Udah ngerti, sekarang malah ayah yang keteteran, soalnya aku ngajak latihan bareng ayah juga kan. Oh gitu. Nganter. terus Berarti nanti- mungkin lebih dapetnya pas sudah dewasa sekarang ini mungkin Iya, ya. bener, udah Karena ngerasain. sudah dapat hadiah Iya, ya, mungkin udah dapat menang dari beberapa lomba kejuaraan itu mungkin lebih kitanya yang lebih greget ya, Iya, pengen bener. latihan terus, pengen ini terus soalnya ya. udah terasa, soalnya udah pernah rasain. Oh gitu, oke. Nah, dari perlombaan yang Mbak Bunga ikuti nih, kira-kira perlombaan yang mana yang sangat-sangat membuat Mbak Bunga itu terkesan? Di PON pertama PON pertama di mana? di Jawa Barat. Oh dia, Jawa boleh diceritakan? Kesannya apa? Kenapa Kesannya- begitu berkesan? Kesannya soalnya tuh PON pertama dan nggak apa ya, nggak nyangka juga kalau bisa disuruh mewakili Jawa Timur. Oh begitu, iya. Terus dapat medali pertama PON gitu. Oh di sana Mbak Bunga dapat medali pertama ya, itu medali apa? 1 emas 3 perak. 1 emas 3 Dan nggak perak. nyangka sih itu. Oh ya. Bener. Oh kira-kira itu berarti di luar prediksinya Mbak Bunga ya? Iya. Jadi setiap perlombaan ini sampai kemarin yang terakhir di Papua itu ada kepikiran nggak? Oh ini saya kayaknya juara deh. Atau memang nggak disangka sama sekali? Kalau aku pas tanding itu nggak mikirin juara enggaknya sih. Oh gitu. Soalnya apa ya, lawan terberat itu adalah diri sendiri. Oh ya. Iya. Jadi kita kalau misalnya udah nyerah dari awal itu kita nggak ya bakalan kalah gitu. Berarti Jadi kita di sana tuh nggak boleh nggak boleh meninggi-ninggikan. Wah ini lo tembakannya bagus, anak ini tembakannya bagus. Itu nggak, soalnya itu udah nunjukin kalau kamu itu udah kalah dari awal gitu. Oh begitu, berarti Jadi semuanya itu motivasi dari diri sendiri ya. Dan kita nggak boleh harus down dulu ya. Iya, kita harus yakin, harus ya udah nembaknya santai aja, terus ya lawan terberatmu adalah dirimu sendiri gitu. Oh begitu. Pernah nggak waktu di perlombaan, selama mengikuti perlombaan, ini kan panahan ya, Mbak Bunga pernah nggak seperti ada terluka atau karena panah itu kan senjatanya agak tajam ya? Tajam nggak kira-kira? Tajam ya. Itu kira-kira gimana mengantisipasi yang seperti itu? Yang pertama sih lapangannya harus steril dulu ya. Soalnya olahraga ini olahraga yang berbahaya juga. Terus kalau misalnya kita nembak itu ya jepret juga, pernah juga sampai berdarah gitu. Begitu. Terus di lapangan juga di depan itu nggak boleh ada orang, nanti kena. Ya iya dong, Mbak Bunga. Kalau ada orang berarti dia kan bunuh diri. Iya. Kecuali tapi kalau panah asmara boleh. Itu dia. Kalau panah asmara mungkin nggak apa-apa ya. Beda lagi ya. Mungkin rasanya nggak sakit kali ya. Ya mungkin. Oke, Mbak Bunga ini sampai detik ini nih, setelah mengikuti bermacam perlombaan ya, maksudnya khususnya di cabang olahraga panahan, ini sudah berapa nih kira-kira medali ini yang Mbak Bunga kumpulin nih di rumah nih? Udah berapa banyak? Nggak terhitung. Nggak terhitung lagi ya. Banyak sudah ya. Apalagi kalau emas ini mungkin sangat banyak ya. Banyak sekali ya. Oke, kira-kira apa keinginan Mbak Bunga nih yang belum tercapai sampai saat ini, khususnya mungkin di cabang olahraga mungkin ya yang Mbak Bunga geluti ini, ada nggak keinginan yang belum tercapai? Mungkin ya keinginan ada, yaitu ikut Olimpiade insya Allah. Tapi harus ganti kelas dulu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk mengikuti yang lebih tinggi di atas, mungkin di atas pekan olahraga nasional itu mungkin harus ganti berjenjang juga ya, ganti kelas ya. Dan itu butuh ujian nggak?
Iya, kita mulai dari awal lagi kalau gitu. misalnya ganti kelas ya. Dan Teknik-tekniknya juga beda lagi. oh gitu. Dan juga untuk persaingannya juga banyak ya tentunya ya. Iya, banyak. Dan yang dihadapi mungkin saingannya mungkin seluruh Indonesia ya. Iya, Iya kalau nasional. Kalau nasional ya kan ini seluruh Indonesia ya. Oke, Mbak Bunga, ini kita kembali nih. Saat ini kan kita lagi musim pandemi nih, ya, musim COVID. Mbak Bunga nih sebagai apa namanya sekarang kan sudah menjadi pahlawannya Kota Malang nih, ya kan, khususnya di cabang olahraga. Nah, dan kebetulan sekarang nih kan Hari Pahlawan, ya. Kira-kira apa sih yang pengen Mbak Bunga sampaikan buat teman-teman yang khususnya generasi milenial sekarang? Mungkin ada kesan-kesan khusus dari pesan-pesan, maksud saya dari Mbak Bunga yang akan disampaikan buat generasi supaya bisa berhasil juga nih seperti Mbak Bunga. Iya. Ya. Buat teman-temanku yang lagi berjuang, jangan patah semangat, jangan menyerah, tetap ikhtiar. Terus karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil, jadi tetap berdoa, ibadah nomor 1. Oke, amin. Nah, selain itu ini untuk Mbak Bunga sendiri nih ya, kira-kira itu Mbak Bunga itu setelah dari PON ini target selanjutnya apa? Ini ganti kelas recovery. Tetap ganti kelas ya? Iya, biar ke internasional. Oh, amin. Saya doakan semoga Mbak Bunga berhasil deh, ya. Amin. Itu kan butuh sedikit perjuangan mungkin agak berat ya. Semoga nanti kita doakan semoga Mbak Bunga berhasil untuk naik kelas, untuk mengikuti kejuaraan ya, kejuaraan lainnya. Pernah nggak kira-kira Mbak Bunga itu merasa minder gitu sama mungkin ada yang lebih bagus nih dari Mbak Bunga ya? Mungkin ada atlet seperti itu. Kira-kira pernah merasa minder nggak? Nah, cara mengantisipasi minder itu gimana? Supaya ini kita nggak minder nih. Kalau aku sih cuek aja sih, soalnya aku orangnya cuek. Oh, cuek gitu? Iya. Oke. Nggak peduli, udah kalau nembak ya nembak aja deh, nggak usah mikirin yang lain-lain. Gitu. Oh begitu, oke. Kalau masuk lapangan gitu juga seperti itu ya? Iya, cuek, pede juga harus. Karena biar percaya diri kan. Oh iya, betul. Biar percaya dirinya muncul ya. Kalau nggak gitu mungkin udah down dulu, mungkin fokus konsentrasinya hilang ya. Kemarin itu Mbak Bunga jarak berapa meter ya itu panahannya? Jarak 50 meter, 40, 30. Jauhnya ya? Iya. Itu ada kategorinya nggak ya panahan itu? Ada, jadi kategorinya itu ada panahan ada 3 kelas, yaitu nasional atau standard boat, terus recurve, terus kompon. Nah, terus yang dipertandingkan itu adalah kualifikasi, aduan individu, terus aduan bergu sama mixed team. Nah, yang kualifikasi ini nggak ada medalinya, jadi kita ngerebutin rankingnya. Iya, agar bisa siapa yang ikut mixed team, terus siapa yang ikut bergu gitu. Oke. Jadi saya dapat medali dari aduan individu putri, aduan bergu putri, sama mixed team. Oh gitu. Iya. Kira-kira lawan terberatnya waktu di PON itu siapa? Lawan terberat ada di sendiri. Loh, maksud saya ini bukan dirinya, maksudnya dari dari kontingen lain. Kalau mungkin. dari kontingen sih apa ya? Kalau lawan terberat itu teman sendiri malah. Oh, teman sendiri malahan ya? Iya. Kenapa seperti itu? Jawa Timur tuh paling unggul panahnya. Oh ya? Iya benar. Ini saya yang individu ini saya ngelawan sama teman saya. Oh, ini kategori individu ya? Iya. Oh begitu. Finalnya sama teman Finalnya sama teman sendiri. Wah, iya. Keren sekali ya Mbak Bunga ya. Iya. Oke Mbak Bunga, kemudian gini, kita mungkin beralih dari cabang olahraga nih, Mbak Bunga nih sekarang kan termasuk generasi milenial ya. Maksudnya yang mungkin hobi ngotak-ngatik HP, ya kan, lihat mungkin kayak sekarang ini banyak yang remaja-remaja pada main TikTokan, media sosial atau yang lainnya ya. Nah, sebagai pengguna medsos juga nih,
Mbak Bunga itu gimana sih caranya mengantisipasi buat diri Mbak Bunga sendiri tentang berita-berita hoax yang sekarang sering beredar di media sosial? Mungkin ada seperti trik atau mungkin apa buat dirinya Mbak Bunga sendiri, mungkin bisa diceritakan. Kalau saya sih ini apa, kalau lihat media-media yang kayak hoax itu ya agak apa ya, agak pegel juga. Tapi ya gimana Betul. lagi kan. Iya, Terus ya itu sih, ya kadang aku ya alah ya udahlah gitu. Terus Oke. cuek aja, terus biar sananya yang ngatur gitu. Terus kadang ya suka komen gitu kan, ini hoax gitu. Berarti Mbak Bunga menangkalnya juga ikut komen di dalam Iya. medsos itu ya, dan mengatakan itu hoax gitu ya. Mm-mm. Kalau seandainya berita-berita itu sedikit-sedikit mengarah sedikit benar, itu gimana? Kalau Mbak Bunga menanggapinya gimana? Kalau sedikit bener gitu. Iya. Kadang ini kan banyak nih anak muda nih gampang terpancing ya. Mungkin dengan sedikit gambar atau olahan video itu langsung percaya gitu. Kalau Mbak Bunga sendiri gimana? Pertama sih kalau saya sih nggak percaya dulu sih. Jadi kita harus mencari berita-berita lain yang benar-benar itu fakta gitu. Yang benar-benar fakta ya. Itu Kemudian ada lagi? Udah sih. Sudah gitu aja ya. Nah, mungkin ada saran dan masukan dari Mbak Bunga kali buat teman-teman milenial ini ya sekarang yang senang main medsos tuh di TikTok, yang suka ngupload gambar-gambar yang hoax gitu. Mungkin ada tips nggak dari Mbak Bunga sendiri mungkin buat disampaikan ke teman-teman? Ya, yang lebih baik jangan percaya dulu dalam melihat berita-berita hoax. Kita cari informasinya yang lebih lebih fakta gitu. Yang lebih fakta, yang lebih real ya tentunya ya. Mungkin bisa cari kebenarannya mungkin di tampilan berita-berita yang terpercaya seperti itu kali ya. Mungkin anjurannya ya. Dan juga mungkin jangan terlalu percaya dengan berita yang sudah langsung tersebar gitu. Dan juga nih yang lebih pentingnya mungkin kita harus mengendalikan tangan kali ya. Jari ya, mengendalikan jari ini jangan langsung main share ya. Biasanya kalau kita udah masuk gitu langsung share balik ya, sepertinya kan kayak gitu ya. Kita lihat dulu. Harusnya kita lihat dulu, kita telah dulu, mungkin bisa cari informasi lagi ya kan. Atau mungkin sebelum berita itu benar atau tidak, mungkin lebih baik tidak usah meneruskan. Harusnya seperti itu kali ya. Oke, Mbak Bunga. Sekarang ini tentunya Mbak Bunga itu punya sesuatu hal yang mungkin ingin Mbak Bunga ucapkan mungkin buat ayah dan mama di rumah mungkin yang sudah mendukung, mensupport selama ini kegiatan Mbak Bunga. Ya mumpung ini ada di acara podcast mungkin bisa kita disampaikan. Buat ayah mama, terima kasih udah mendukung Bunga sampai sesukses ini, alhamdulillah. Terus sayangi Bunga, terus dukungin Bunga, terus doain Bunga agar cita-citanya Bunga terkabul. Amin. Oke, Mbak Bunga, ini terakhir ini ya pertanyaan kita. Mbak Bunga ini kan sudah kuliah nih. Nah, mungkin setelah kuliah ini Mbak Bunga kan punya cita-cita ya untuk masa depan ini. Karena sekarang ini sudah begitu banyak prestasi. Kira-kira Mbak Bunga pengen melangkah ke depannya itu inginnya seperti apa? Maksudnya mungkin saya pengen setelah pol ini saya pengen bekerja di sini, atau mungkin ada cita-cita nggak pengen jadi polwan seperti saya? Pastinya ada pengen jadi polwan juga ya? Dulu pas kecil pengen banget tuh jadi polwan. Punya cita-cita jadi polwan juga. Terus mungkin bisa dilanjutkan mungkin dengan adanya prestasi ini, ya kan? Kenapa tidak? Mungkin bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Nggak apa-apa, nanti mungkin dengan ini kan kalau polisi itu kan ibaratnya di Mbak Bunga itu kan sudah terlatih ya, fisik sudah oke, ya kan? Mungkin dengan keterampilan olahraga juga sudah punya, dan juga kemampuan mungkin untuk di akademik juga sudah ada ya, mungkin bisa. Atau mungkin Mbak Bunga punya keinginan lain, pengen pekerjaan apa
ke pekerjaan sih masih mikir-mikir nih, tapi nggak tahu sih kedepannya gimana. Ini aku pengen ngurusin S2. Oh, ngurusin S2. Iya. Oke. Mungkin Mbak Bunga akan lebih pengen cari prestasi lagi ya, sebanyak-banyaknya Iya. ya, mungkin ya. Dan kayak tadi Mbak Bunga bilang pengen ke ajang Olimpiade. Oke, Mbak Bunga. Terima kasih ya Mbak Bunga ya, kami ucapkan selamat deh buat Mbak Bunga dengan prestasinya yang sangat luar biasa ini. Dan sekarang Mbak Bunga itu menjadi kebanggaan kita semua loh, menjadi kebanggaannya, pahlawannya Kota Malang tentunya ya. Ya, dan semoga apa yang Mbak Bunga cita-citakan untuk melangkah ke selanjutnya itu tercapai, terkabul, dan prestasinya bertambah terus. Dan terima kasih juga sudah mau hadir di acara podcast Rapoposis Arema Polis, podcast presisi, ada polisi, ada solusi. Terima kasih sekali lagi Mbak Bunga. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi.